Kejaksaan Agung melalui tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus melaksanakan rekonstruksi atas kasus tindak pidana yang melibatkan 8 orang tersangka. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan alat bukti dalam proses penyidikan. Rekonstruksi tersebut memperagakan ulang kronologi tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka, yakni MS, RWG, MNAB-S, MDJU, dan MSY. Proses ini berlangsung berdasarkan fakta-fakta yang telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan bab masing-masing tersangka, baik dalam kapasitas mereka sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Rekonstruksi digelar guna memperoleh kesesuaian keterangan antar tersangka, serta memperjelas rangkaian peristiwa tindak pidana yang terjadi. Kegiatan ini juga menjadi alat bukti petunjuk yang sah, sesuai hukum acara pidana, ujar perwakilan Kejaksaan Agung dalam keterangan resminya. Kegiatan rekonstruksi ini turut disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum, guna memastikan objektivitas dan kelengkapan proses hukum. Penyidik berharap, melalui rekonstruksi, gambaran peristiwa dapat direkonstruksi secara utuh dan faktual, sehingga memperkuat berkas perkara yang akan dilimpahkan ke tahap penuntutan. Sebagai informasi, rekonstruksi merupakan salah satu metode dalam proses penyidikan yang bertujuan untuk memberikan visualisasi konkret atas perbuatan pidana yang dilakukan. Metode ini juga mempermudah penyidik untuk mencocokkan keterangan para tersangka dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya. Para tersangka yang dihadirkan antara lain 3 orang hakim aktif, yakni Juyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Selain itu, turut hadir tersangka Muhammad Arif Nurianta, yang saat peristiwa terjadi menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus. Dari jajaran non-yudisial, penyidik menghadirkan Wahyu Gunawan, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, PN Jakut, 2 advokat, yakni Marcella Santoso dan Arianto Bakri, serta Muhammad Syafi'i, yang merupakan anggota tim legal dari korporasi besar, PT Wilmar Group. Rekonstruksi tersebut memperagakan ulang alur dugaan pemberian suap yang mempengaruhi hasil putusan perkara korupsi terkait ekspor. CPO, vonis lepas, yang dijatuhkan dalam kasus tersebut, diduga tidak berdiri di atas pertimbangan hukum semata, melainkan hasil intervensi pihak-pihak tertentu melalui praktik suap. Kasus ini menyita perhatian publik, mengingat melibatkan sejumlah aparatur penegak hukum, termasuk hakim aktif, yang seharusnya menjadi simbol integritas dalam sistem peradilan. Praktik suap untuk mempengaruhi vonis pengadilan dipandang sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip keadilan dan supremasi hukum. Sementara itu, Kejagung menegaskan akan mengusut tuntas perkara ini tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat, baik dari internal lembaga peradilan maupun pihak luar, akan diproses sesuai hukum yang berlaku, tegas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, dalam pernyataan terpisah sebelumnya. Dengan digelarnya rekonstruksi ini, Kejagung menegaskan keseriusannya dalam mengungkap skandal hukum besar yang bukan hanya mencoreng sistem peradilan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia. Kegiatan rekonstruksi, bagaimana penanganan penyidik ada di pesawat publik, ya kan? Dan rekonstruksi ini langsung juga dihadiri oleh penuntut umumnya dari pihak penuntut umum dan dihadiri juga oleh tersangka. Rekonstruksi ini akan dibantu oleh penyidik dalam beberapa adegan berdasarkan dari fakta BAP yang ada, baik itu para saksi dan keterangan tersangka.